lulus sekolah, mau lanjut kuliah. Sampai pusing mau cari di mana. Kini saatnya kamu meraih cita-cita. Nih, pilihan yang bikin kamu makin ceria. Mondok Pos Kuliah. STIA Al Anwar solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang saya pikir sangat kontekstual dalam membincang pemuda, di mana kita semua paham bahwa pemuda pada hari ini menjadi primadona, menjadi harapan, menjadi oase, baik bagi agama, negara maupun bangsa. Diceritakan oleh Thalha bin Ubaidullah. Thalha bin Ubaidullah ini merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Thalha menceritakan bahwa zaman dahulu ada dua anak muda. Dua anak muda ini pada suatu ketika bersama-sama sowan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Niatan dua pemuda ini tidak lain adalah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat langsung di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah mengucapkan kalimat syahadat dan resmi memeluk agama Islam, dua pemuda ini pulang ke rumah. Pemuda A memutuskan bahwa dia harus terlibat di dalam pergerakan-pergerakan Islam. Dia berjihad, dia berperang di jalan Allah, lalu mati syahid. Sementara pemuda yang nomor dua tidak ikut berperang. Dia lebih memilih untuk beribadah. Lalu kemudian 1 tahun setelah pemuda yang A tadi meninggal, si pemuda B menyusul meninggal dunia. Tetapi pada suatu malam, saat sahabat Thalha ini istirahat, sahabat Thalha bermimpi bahwa dalam suatu tempat dia bertemu dengan dua pemuda ini. Pemuda yang A dan yang B ada di sebuah tempat. Tentu saja tempat ini mengarahkan kepada keduanya untuk masuk di surga. Yang perlu sahabat taklim pahami adalah ternyata yang masuk surga pertama kali adalah pemuda B, di mana pemuda B ini tidak ikut berjihad. Dia hanya beribadah selama 1 tahun sejak kepergian pemuda A. Lalu terperanjaklah sahabat Thalha. Kemudian pada pagi harinya bercerita kepada para sahabat. Kemudian kabar ini sampai ke telinganya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sahabat Thalha sowan ke Nabi Muhammad, lalu meminta keterangan. Diceritakanlah sebuah kisah dua orang pemuda ini, lalu juga menyampaikan tentang muskil-muskil. Kenapa bisa pemuda B yang tidak ikut berjihad bisa masuk surga pertama kali? Lalu Rasulullah menjawab, singkatnya menjawab bahwa pemuda B bisa masuk surga pertama kali mendahului pemuda A karena barokah Ramadan. 1 tahun sejak kepergian pemuda A, pemuda B masih mengikuti puasa Ramadan, masih mengikuti ritual-ritual Ramadan, sampai pada akhirnya meninggal dunia. Karena pemuda B lebih lama hidupnya dan jauh lebih bisa menikmati Ramadan, maka barokahnya Ramadan membuat pemuda B ini bisa masuk surga pertama kali
lebih dahulu daripada pemuda yang berjihad tadi. Sahabat taklim yang dirahmati Allah semuanya. Lalu apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari kisah ini terkait dengan kepemudaan? Kisah ini menegaskan bahwa ternyata di dalam beribadah peran pemuda ini sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila sahabat taklim membaca kitab Mukhtasar Abi Jamroh, katakanlah, di dalam hasyiahnya ada keterangan saat mengomentari sebuah hadis yang berbunyi bahwa Allah Ta'ala akan memberikan payung kepada 7 golongan manusia, di mana salah satunya ada kalimat wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, atau anak muda yang tumbuh kembangnya selalu diabdikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Mukhtasar Abi Jamroh itu di hasyiahnya dijelaskan kenapa bisa pemuda diistimewakan sampai diberikan jaminan akan mendapatkan payung dari Allah Ta'ala. Karena memang ibadah mendekatkan diri kepada Allah itu sangat asyaddu wa asyakku, sangat berat bagi diri pemuda. Kenapa bisa? Karena likasrati dawa'i, banyaknya ajakan-ajakan. Lalu wagolabati syahwati, dominannya hawa-hawa nafsu, syahwat-syahwat. Kepada apa? Tentu saja kepada maksiat. Anak muda sekarang di tengah ramainya informasi, di tengah ramainya gemerlap godaan-godaan, kok masih menyempatkan diri beribadah kepada Allah Ta'ala, itu hal yang luar biasa. Sehingga di kitab hadis dijelaskan bahwa Allah memberikan derajat spesial menjadi salah satu dari 7 golongan yang bakal diberikan payung oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan sekarang adalah, lalu bagaimana caranya anak muda sekarang fokus untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala? Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala tidak hanya fokus pada peribadatan spiritual saja. Sholat, puasa, haji, itu hal yang wajib. Tentu saja kita tidak bisa meremehkan itu, apalagi naudzubillah sampai tidak menjalankan. Tetapi di samping ibadah spiritual, kita dihadapkan pada banyaknya peribadatan sosial. Maka tidak heran kalau kemudian ada kitab-kitab yang membahas tentang ibadah-ibadah itu banyak sekali. Kitab Kasyful Ghummah katakanlah dari Sayyid Muhammad, kitab Qawaidut Tughyan katakanlah dari Al-Imam Nawawi Al-Bantani, yang mengatakan bahwa iman itu banyak sekali, membantu saudara, mengabdikan diri pada sosial, dan lain sebagainya. Termasuk juga saya yakin tidak membuang sampah di sembarang tempat, itu juga termasuk ibadah sosial. Nah, untuk membawa anak muda pada ibadah-ibadah seperti ini, kita perlu menggunakan beberapa kajian-kajian yang ada di dunia akademisi. Dalam kajian dunia akademisi disebutkan bahwa anak muda sangat istimewa karena memiliki 3 hal yang luar biasa. Kalau saya kutip dari Ali Syariati, 3 hal ini adalah, yang pertama merupakan kesadaran, yang kedua merupakan keberanian atau kebebasan, yang ketiga adalah daya cipta. Pemuda yang mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala lewat ibadah sosial sekaligus ibadah spiritual, tentu saja memahami 3 ini. Dia sadar bahwa kita sebagai makhluk atau khalifah di dunia ini wajib juga untuk menjaga dan melestarikan. Kita hidup tidak hanya sendirian, kita hidup bersentuhan dengan banyak orang, banyak makhluk, banyak organisasi, banyak kelompok. Maka bagaimana kemudian kita bisa mengaktualisasikan kesadaran kita? Lalu yang kedua, mengenai dengan kebebasan. Kebebasan ini merupakan tema sentral sahabat taklim semuanya. Kenapa bisa? Karena banyak kitab yang membahas tentang keberanian ini sebagai anugerah yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Salah satu hal yang tertuang di dalam kitab ulama mujadidnya Syaikhina wa Murabbi Ruhina Kiai Maimun Jubair, itu ada bahasa contoh Asyadajah misalkan. Asyadajah itu kan orang-orang yang lugu karena tidak memiliki keberanian dalam mengkaji sebuah turos katakanlah. Atau bisa juga diartikan orang yang nggak punya keberanian
dalam menghadapi banyak situasi-situasi sulit. Dia memilih untuk menjadi lugu, mencari suaka karena takut. Nah, orang-orang sajaja ini, orang-orang yang tidak punya keberanian, tidak punya kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, takut. Maka sangat mungkin sekali akan dimasuki oleh orang-orang yang rokoa, orang yang punya misi-misi terselubung, dan tanpa dia sadari dia sudah terjebak di dalam permainan si rokoa ini. Nah, itu yang nomor 2, yakni tentang kebebasan. Yang ketiga adalah daya cipta. Anak muda dalam beribadah sosial maupun spiritual wajib menciptakan inovasi. Inovasi ini tidak harus besar-besar, teman-teman. Kita bisa belajar dari banyak tokoh agama yang ada di lingkungan kita. Tokoh agama itu Masya Allah, teman-teman sahabat semua bisa melihat contoh di Sarang ada seorang bunyai namanya Bunyadia Jirjis. Bunyadia Jirjis sederhana sekali, beliau membuat inovasi lewat bank sampah. Itu luar biasa. Hablum minal alamnya sangat diaktualisasikan sekali. Jadi tidak diartikan bahwa daya cipta ini hanya sesuatu yang besar-besar. Tidak, sesuatu yang sederhana, step by step akan bisa menghasilkan daya gedor yang luar biasa. Nah, problemnya sekarang adalah untuk menuju ke 3 hal itu, pemuda saat ini harus sadar juga. Saya pun sadar bahwa kita memiliki kelemahan-kelemahan, baik kelemahan dalam diri maupun kelemahan saat berhadapan dengan situasi. Kelemahan itu yang paling penting dan yang paling ditakuti oleh anak muda itu 2 sebenarnya. Kalau saya lihat, ahli syariati menyebutnya prisons atau penjara. Dari banyak indikator penjara, yang paling dirasakan oleh anak muda adalah 2 menurut saya. Satu adalah ketakutan, yang kedua adalah keterbuaian. Ketakutan ini banyak contohnya. Takut masalah rezeki katakanlah. Kalau saya mengabdikan diri kepada sosial, lalu saya bagaimana kerjanya misalnya? Kalau saya mondok, kalau saya ngampus, lalu bagaimana kerjaan saya ke depan? Apakah kalau dapat gelar lalu bisa bekerja? Itu ketakutan-ketakutan yang bisa memenjarakan kita semua, sehingga tidak bisa mengakses 3 hal tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Maka kita harus ingat petuah-petuah dari ulama-ulama kuno. Contoh Syekhina wa Murabbir Ruhina Syekh Zubair Dahlan. Dalam soal rizki beliau selalu berkata simpel sekali. La ta'jalanna falaysa rizqu bil ajali wa rizqu ya'ti bila raibin ma'al ajali. Jadi jangan pernah kita itu meragukan suratan-suratan Allah mengenai rizki. Rizki akan datang tanpa kamu buru-buru, rizki akan datang. Jujur iya, teman-teman terkadang nggak punya uang, tiba-tiba ada teman yang ngajak makan bareng. Bisa juga rezeki diartikan rezeki sehat misalkan. Bayangkan punya uang 50 juta tapi badan encok terus setiap hari. Atau ambeien. Itu sudah menghasilkan pengobatan yang berapa juta tuh. Sehingga sudah, masalah rezeki kita harus mengingat dawuhnya beliau-beliau. Jangan sampai terburu-buru, santai saja. Yang penting adalah ilmunya dikejar dulu. Soal rezeki, saya malah yakin bahwa kita semua akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Apakah ada korelasinya antara ilmu dengan rezeki? Kita masih bisa berdebat. Tetapi pengalaman saya, ilmu akan selalu memberikan manfaat-manfaat baik pada jiwa kita maupun kepada ma'isyah kita. Hakul yakin. Harus hakul yakin. Kalau nggak yakin nggak akan bisa. Ilmunya orang Jawa mengatakan bahwa inti dari semuanya adalah yakin. Lalu yang kedua, yakni keterbuaian. Keterbuai ini adalah kita terlalu nyaman dalam situasi-situasi yang saat ini menyenangkan badan kita. Maka di Islam ada konsep namanya tirakat. Kemudian diserap sama orang-orang Jawa tirakatan misalnya. Melatih diri, meriadah diri, mempas diri supaya bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Nah, keterbuaian ini menjadi tantangan kenapa? Karena itu yang disampaikan oleh Al-Quran. Ada firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautatan fa idahum mublisun. Bahwa rata-rata orang itu dihempaskan oleh Allah Ta'ala karena terlalu terbuai. Sangat terlalu terbuai.
Maka di Quran juga ada keterangan bahwa rata-rata orang kafir zaman dulu kalau melawan orang muslim itu menunggu sampai orang muslim terbuai. Di ayat kita misalkan itu dijelaskan jelas bahwa orang yang nggak suka Islam strateginya kayak gitu. Keterbuaian ini menjadi masalah besar. Lalu pertanyaannya, apakah fasilitas ini harus ditolak? Tidak ditolak. Tetapi bagaimana caranya kita bisa beradaptasi, bisa secara elegan, secara bijak memanfaatkan semua fasilitas yang kita miliki, teknologi, informasi, dan sebagainya. Untuk apa? Ya untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dalam bentuk ibadah. Sahabat taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali cukup itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja masih banyak kekurangannya. Pesan bagi anak muda, jangan pernah putus asa. Faida hum mublisun. Jangan pernah putus asa. Karena saat putus asa, maka kita benar-benar akan semakin dihantam oleh situasi-situasi pelik. Itu pasti. Sehingga semoga kita mendapatkan inayah serta taufik dari Allah Ta'ala untuk beribadah semakin semangat berkah bulan Ramadan ini. Mungkin itu, mohon maaf bila banyak kurangnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.